Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, hari ini saya ingin berbagi informasi tentang kehidupan pribadi saya. Tapi ini sifatnya umum ya, berkaitan dengan rokok. Jadi gini kawan-kawan, saya itu adalah perokok aktif. Mulai merokok itu ketika saya SMA kelas 1. Pada saat itu baru mencoba-coba. Ada kawan ngumpul, lalu diberi satu batang, dicoba diisap. Itu tidak habis satu batang itu. Jadi kalau tidak habis itu saya simpan dalam saku celana atau saku baju, ya, dalam saku celana atau saku baju. Terus seperti itu sampai dengan saya selesai SMA. Seperti itu, tidak sampai ketagihan. Kenapa sampai tidak ketagihan? Karena saya takut akan ancaman orang tua pada saat itu. Jadi gini, kata-kata orang tua, jikalau ketahuan kamu merokok, dua pilihannya. Yang pertama, berhenti sekolah, boleh merokok, atau sekolah tidak merokok. Nah, dari pilihan itu tentu saya akan lebih memilih pada sekolah. Jadi tidak berani saya untuk menentang kata-kata orang tua. Pada akhirnya saya tetap melanjutkan sekolah dan berusaha untuk tidak merokok. Tetapi tidak bisa juga karena biasa berjumpa dengan kawan-kawan satu batang, tapi tidak habis itu. Bisa untuk saya habiskan untuk 1 atau 2 hari, bahkan 3 hari satu batang. Nah, singkat ceritanya, saya melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa pada saat itu. Jadi sekarang awalnya saya tinggal di Riau ya, melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu, itulah mulai saya menjadi perokok aktif. Sehingga dari orang tua itu, jadi saya merasa rokok itu sebagai kawan, sebagai teman untuk setiap kesempatan ngumpul dengan kawan, rokok, duduk di kursi kos-kosan, merokok. Jadi setiap saat itu merokok. Sampai kebiasaan itu, ada cerita yang sangat menarik, yaitu ketika saat saya pulang dari kampus untuk ke rumah nenek. Jadi naik angkot dari kampus, lalu setelah naik angkot saya naik bus ke daerah Tasikmalaya. Turun dari bus, saya itu jalan kaki. Yang seharusnya biasanya itu menggunakan ojek. Ongkos ojek itu 10.000. Jadi berpikir saya, daripada untuk membayar jasa ojek 10.000, saya lebih baik jalan kaki, dan yang 10.000 itu bisa saya belikan untuk merokok. Itulah, sepanjang perjalanan itu rokok tidak pernah lepas dari tangan. Tibalah saya sampai ke rumah nenek. Di sana saya betapa terkejutnya. Saya melihat wajah bapak saya berdiri di depan pintu. Betapa terkejutnya saya. Langsung saya buang pada saat itu rokok. Lalu apa respon ayah saya? Malah bertanya, "Hat, rokok apa yang kamu rokok? Yang kamu hisap?" Saya jawab, waktu itu saya masih merokok jarum coklat yang tidak menggunakan filter atau rokok kretek. Apa jawaban ayah saya? "Ganti yang pakai filter." Nah, dari situ saya beranggapan, ternyata orang tua saya telah mengizinkan saya untuk merokok. Oke, selang seperti itu, maka setiap dapat kiriman saya selalu bebas untuk membeli rokok. Tapi tetap saya pantau keuangan saya agar uang yang dikirim orang tua itu tidak habis untuk rokok. Harus tetap disisihkan untuk bayar kos-kosan, bayar untuk makan. Untuk makan. Selesai saya kuliah, pulang lagi saya ke tempat orang tua saya. Itu saya sudah menjadi perokok aktif ya, Nah, seiring berjalannya waktu, pada saat ini usia saya sudah 36, saya ada keinginan untuk berhenti merokok. Tapi belum bisa berhenti merokok.
mungkin karena niatan yang belum pas, karena niat yang belum sesuai, jadi sangat sulit untuk berhenti merokok. Itu sangat sulit. Jadi kawan-kawan, bagi yang dulunya perokok aktif lalu bisa berhenti merokok, ayo sama-sama beri trik atau tip-tipnya agar bisa berhenti merokok. Jadi sekali lagi, kawan-kawan yang memang perokok aktif dulunya, saya mohon untuk sama-sama kita saling berbagi tip-tipnya agar bisa berhenti dari merokok itu. Terima kasih kawan-kawan sudah mau mendengarkan ocehan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.